dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta? Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan. Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah, kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah. Ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan tidak mudah, kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan? Apakah Anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai enggak? Kata beliau, bala. Ya, saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu akbar, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal, ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang ada, radhiyallahu ta'ala anhu, yang peristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan subuh. Itu yang menjadikan nanti Nabi menetapkan adzan 2 kali. Saat subuh, adzan pertamanya itu Bilal, adzan keduanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum.